Selamat pagi saudara-saudara. Kita berkumpul pada pagi ini sekali lagi untuk memasuki persekutuan doa pagi. Tema yang untuk renungan doa pagi hari ini adalah doa yang terus-menerus. Didasarkan pada surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 17, yang mengatakan tetaplah berdoa. Ayat yang merupakan bagian dari sejumlah nasihat Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. Paulus menyebutkan berbagai nasihat dan salah satunya dituliskan dengan kalimat yang amat singkat, yaitu yang tadi sudah saya bacakan. Tetaplah berdoa. Apa arti yang dituliskan oleh Paulus dengan amat singkat itu? Tetaplah berdoa. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang telah menghimpun kami pada pagi ini. Kami ucapkan syukur karena sebagai jemaat-Mu, kami boleh berkumpul untuk berdoa bersama. Kami mohon Roh Kudus-Mu menaungi kami, memampukan kami hidup berdoa dengan hati yang tulus. Topanglah kami ya Bapa, dan biarlah kuat kuasa-Mu menaungi kami, memampukan kami untuk mendengar suara-Mu dalam firman yang akan kami baca bersama. Topanglah kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kuduskanlah hidup kami pagi ini ya Bapa. Berfirmanlah, kami mau mendengarkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Rasul Paulus ingin agar jemaat Tesalonika berdoa terus-menerus. Berdoa terus-menerus bukan berarti panggilan untuk kita terus-menerus mengambil sikap tertentu dan mengucapkan berbagai permohonan tertentu. Sesuai ayat di suratnya, Paulus menulis tetaplah berdoa, atau yang dikatakan oleh tema renungan kita, doa yang tak putus-putusnya, adalah ajakan dan peringatan untuk kita sebagai orang beriman terus-menerus berdoa, dalam arti terus-menerus menjalin hubungan dengan Yesus, menjalin ikatan dengan Bapa di sorga, berdoa dengan tak putus-putusnya, yang hanya bisa kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, tetaplah berdoa, bukan ajakan untuk kita tetap berdoa dalam arti terus-menerus mengambil sikap tertentu, umpamanya dengan berlutut dan menutup mata, serta terus-menerus pula menyampaikan permohonan-permohonan dengan tak henti-hentinya. Bukan.
tetapi panggilan dan ajakan untuk kita terus berdoa perlu kita pahami dalam arti terus berusaha memelihara hubungan dengan Yesus, terus mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus. Hidup dalam keadaan senang dan susah, dalam sehat dan sakit, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan bersama teman-teman menurut ukuran kita, serahkan hidup dan diri kita kepada Yesus. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan untuk kita percaya bahwa Yesus adalah pemelihara kita. Yesus adalah tempat kita bernaung. Tuhan yang tahu segala kebutuhan kita dan memahami keadaan kita karena Ia mengasihi kita, karena Ia memelihara kita. Saudara-saudara, kita dipanggil, dinasehati oleh Paulus untuk tetap berdoa dengan tidak putus-putusnya. Yang harus kita pahami, yaitu berdoa dengan tetap mengusahakan hidup dalam kebersamaan dengan Yesus dan Bapa di sorga yang harus ditopang oleh Roh Kudus. Berdoa harus dipahami sebagai hidup dalam kebersamaan dengan Yesus dan Bapa yang tidak sembarangan, tidak asalan. Tetapi dalam urusan berdoa, hendaknya kita berupaya bergaul dengan Tuhan dan berupaya melatih diri untuk terus-menerus memelihara hubungan dengan Yesus, Sang Pemelihara dan Juru Selamat. Panggilan hidup sebagai orang percaya, sebagai orang beriman yang terus bersekutu dengan Yesus dan Bapa di sorga. Dan jangan hidup dengan kecenderungan mau melepaskan diri dari pemeliharaan dan kebersamaan Yesus dan Bapa. Mengapa? Hidup yang terikat dalam hubungan dengan Yesus akan menjadikan kita hidup dengan tidak merasa takut, tidak merasa khawatir tentang apapun yang akan terjadi dengan kita. Untuk mengalami yang demikian, tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun dan dimanapun, kita perlu hidup dalam hubungan baik dengan Yesus Sang Pemelihara kita. Maka hidup kita pasti aman. Hidup kita pasti dinaungi Tuhan. Saudara-saudara, inilah kelebihan bagi kita selaku orang percaya. Orang yang bernaung di dalam naungan Yesus dan Bapa di sorga. Upaya yang hanya bisa kita lakukan dan alami jika kita bersandar dan berharap pada pertolongan Roh Kudus. Mari kita hidup
dengan mendengarkan nasihat Rasul Paulus. Hidup dengan tetap berdoa. Jangan putus-putusnya berdoa. Jangan putus-putusnya hidup dalam hubungan dengan Yesus dan Bapa di sorga. Tetaplah berdoa. Amin. Cukup jelas saudara-saudara? Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan. Kami amat berterima kasih karena kami umat manusia boleh kau firmani dengan firman yang dinyatakan oleh Yesus kepada kami. Mampukan kami percaya kepada apa yang Yesus katakan. Dan mampukan kami hidup hari ini sesuai dengan firman-Mu. Bapa di sorga, tolonglah supaya hidup kami jangan terputus di dalam hal berdoa. Mampukan kami untuk berdoa dengan tidak putus-putusnya. Mampukan kami untuk merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami mau berdoa saat ini untuk semua yang kami kasihi. Kami mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Topanglah kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk merasakan pertolongan-Mu, merasakan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup sebagaimana seharusnya kami hidup. Bapa di dalam sorga, kami mau menyerahkan hari ini ke dalam pemeliharaan-Mu. Dan kami mohon topanglah kami supaya nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Bapa dalam sorga, tolonglah kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran pada firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami makna doa dan topanglah kami untuk berdoa kepadamu. Doa yang baik di mata-Mu. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gading Indah, di mana kami menjadi bagian daripadanya. Topanglah jemaat di Gading Indah untuk menjadi jemaat yang takut kepadamu, yang memuliakan nama-Mu. Topanglah pemimpin-pemimpin dari jemaat GKI Gading Indah, para pendetanya dan para penatua, supaya mereka boleh menggembalakan jemaat Gading Indah menjadi jemaat yang boleh memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa, topanglah kehidupan jemaat-Mu di Gading Indah dalam pergaulan dengan orang-orang di sekitar. Mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu. Tolong supaya kehidupan kami boleh memuliakan nama Bapa, nama Putra dan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya campur tangan-Mu bukan hanya boleh dirasakan oleh kami, tapi boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Topanglah supaya nama-Mu dimuliakan.
Topanglah supaya kebenaran firman-Mu boleh dirasakan dan dialami oleh kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di Gading Indah. Mampukan jemaat-Mu di Gading Indah untuk menjadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan jemaat Gading Indah untuk boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk melakukan perkara-perkara yang berkenan di mata-Mu. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa saat ini bagi kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Topanglah kami supaya sebagai bangsa Indonesia yang mengenal Tuhan, kami boleh bertumbuh dan bertambah, hidup di jalan-Mu, bertanggung jawab akan iman kami terhadap-Mu. Kuduskan kami, bangsa Indonesia, untuk bertumbuh dan bertambah, dimampukan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, Kau topang dan Kau tolonglah kami untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat memuliakan nama-Mu. Hamba-hamba-Mu yang boleh Kau kuduskan dan Kau pakai menjadi berkat untuk siapapun yang Tuhan pertemukan kepada kami. Bapa di sorga, berkatilah persekutuan doa pagi yang diadakan oleh jemaat-Mu GKI Gading Indah. Mampukan supaya kegiatan ini menjadi berkat untuk seluruh kehidupan bergereja dan menjadi berkat untuk kehidupan umat-Mu sehari-hari di tengah keberadaannya. Bapa di sorga, ampuni kekurangan kami. Kuduskan kami dan sempurnakan hidup kami untuk menjadi kemuliaan buat nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dengarlah kiranya permohonan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini renungan pagi dari persekutuan doa pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kebaktian doa pagi ini mendekatkan kita satu pada yang lain, mendekatkan kita kepadamu. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara. Terpuji Tuhan. Sampai ketemu kesempatan lain kali. Amin.